Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis meminta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melalui para suku dinas mendata hasil reses Dewan. Hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas SDA DKI dalam menyusun program kerja kebijakan dan anggaran daerah termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Hal itu diungkapkan Ali Lubis dalam rapat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 Selasa 5 Agustus 2025. Tadi Ibu menyampaikan soal reses. Ini saya minta data, Bu. Ini kan ada yang sudah ditindaklanjuti 2025 yang sedang dan akan ini, Bu. Saya minta datanya di masing-masing sudin laporin ke kita. Misalnya di Sudin Jakarta Timur ini ada kurang lebih berapa titik yang sudah dikerjakan dan ada yang belum dikerjakan itu sekitar berapa titik nih, Bu. Nanti masing-masing sudin kita minta, jadi kita jadi tahu nih yang sudah dikerjakan itu sesuai aspirasi kita atau bukan, gitu kan. Jadi kalau cuma kalimatnya, Pak, hasil reses sudah kita tindak lanjuti nih di 2025, tapi kita nggak punya datanya nih, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kita ada datanya, misalnya kayak di dapil saya, di dapilnya Bu Neneng, di dapilnya Pak Wawan, ada semua tuh yang sudah ditindaklanjuti di 2025, yang sudah dikerjakan atau yang akan dikerjakan, ada semua. Nanti tolong dilampirkan juga ke kita. Dan di sini nggak ada, soalnya cuma angka-angka aja. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Gozi Zulasmi mengatakan sistem drainase menjadi aspirasi paling banyak yang diterima saat reses. Masyarakat berharap sistem drainase yang efektif untuk mengalirkan debit air hujan, mencegah genangan dan mengurangi resiko banjir serta dampaknya. Saya selalu fokus di paparan yang Ibu sampaikan, tapi saya lihat buku tebalnya. Nah itu paling utama itu saya pertama menyampaikan terkait pengembangan sistem drainase, yang artinya adalah bagaimana caranya di tahun 2026 itu persentase genangan ataupun air yang surut itu di bawah 2 jam itu makin berkurang. Ya, terus yang kedua masalah mengoptimalkan pengendalian daya air rusak air gitu ya. Yang artinya kalau di sini dilihat adalah bagaimana air limbah dan bagaimana kawasan pesisir utara. Dari program-program prioritas yang diprioritaskan dalam file yang saya baca dari teman-teman Bapeda itu, saya menangkap pertama adalah penanganan banjir dan penanganan banjir sistem drainase itu menjadi sangat urgent dan sangat utama. Hampir rata-rata secara highlight saya lihat pertama stakeholder itu selalu kayak yudik. Salah satunya juga setiap aspirasi dari reses kami itu pasti yudik itu selalu ada. Hampir semua sudin itu di atas 10.000 yudik lah, kurang lebih ya di atas 10.000. Hanya tadi saya cek sedikit di Jakarta Selatan itu masih kayak belum sampai itu. Ini menjadi satu poin, artinya untuk dipertimbangkan ini jadi penting gitu, karena sebagai permintaan dari masyarakat itu semakin banyak. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jabilah Abdul Ghani mengungkapkan saluran air yang terputus-putus di Meruya Utara menjadi salah satu penyebab banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk itu, ia mendorong Dinas SDA memastikan saluran air berfungsi optimal sehingga mengalir dengan lancar dan tidak menggenang dan menyebabkan banjir. Saya temui ketika kita turun, banyak sekali saluran yang belum nyambung, nggak ada, terputus-putus gitu. Termasuk di Kelurahan Meruya Utara yang sudah saya sampaikan, itu jalan utama tinggi sekali, terus turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Kira-kira seperti itu, dan itu menimbulkan banjir yang luar biasa. Sudah diajukan dari 8 tahun yang lalu menurut warga. Nah, saat saya mengusulkan itu sudah di-survey, sudah diukur, tapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Jadi warga merasa kita cuma dikasih harapan, tapi pelaksanaannya tidak ada, gitu, seperti itu. Nah, ini juga terjadi di beberapa daerah yang memang sudah diukur, sudah disurvey, tapi belum pelaksanaannya. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.